Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama dan tonton teman-teman ya. Karena ini menyangkut Pak Prabowo serta lawan politiknya. Orang ini kemarin menjadi lawan Pak Prabowo di tahun 2024, tapi di video ini kita akan melihat dia menyanjung, dia memuji, serta dia percaya bahwa kepemimpinan Pak Prabowo ke depan akan baik teman-teman. Wah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Pemerintah itu perlu stabilitas seperti yang kemudian pernah dinyatakan oleh Pak Prabowo itu. Kalau tidak setuju dengan pemerintah jangan mengganggu kan kalau gitu. Tidak ingin bergabung jangan mengganggu ya, itu gimana Pak? Ingin bergabung jangan mengganggu ya, inginnya stabilitas, tapi itu bisa diartikan juga sebagai hal yang positif dalam arti ya biar pemerintahan jalan ya, Anda boleh ngeritik tapi jangan tidak memberi solusi, kan bisa diartikan begitu. Sama dengan Pak Luhut yang mengatakan pemerintahan Pak Prabowo jangan membawa orang toksik gitu ya. Toksik itu siapa? Ya siapa aja. Kan itu kan bagus. Harus membawa orang yang tidak punya penyakit korup, tidak punya penyakit arogan, tidak punya penyakit kesenang-wenangan. Kan bagus itu. Kalau itu mau dilihat dari segi positifnya. Tapi orang sering melihat dari negatifnya. Wah, itu untuk mengendalikan, itu untuk menghantam oposisi dan sebagainya. Ya, ini biasa prasangka kan Pak? Itu bagian dari prasangka. Harus dimulai dari situ. Iya, harus dimulai dari ya prasangka kan? itu kan. Orang berprasangka itu kan tidak melanggar hukum. Iya juga tidak sih. melanggar hukum karena dia justru kehati-hatian. Saya katakan hukum itu ada karena ada prasangka bahwa manusia atau pemerintah itu punya elemen ketidakbaikan, elemen kejelekan yang tiba-tiba muncul. Oleh sebab itu sering dikatakan kalau pemerintah yang memegang kekuasaan itu kan cenderung korup. Terkadang orangnya yang berkuasa baik tapi lingkungannya korup. Iya kan? Lingkungan kerjanya korup sehingga menjadi koruptif rezimnya. Maka perlu ada kontrol, perlu ada penyeimbang, perlu ada virus-virus masuk ke dalamnya. Pak Mahfud salah satu tokoh yang tidak jarang memuji Prabowo, seingat saya. Iya. Bapak mengatakan Pak Prabowo itu sportif, disiplin, apalagi sih rajin dan segala macam, itu gentle gitu ya. Gentle. Nah, gimana Pak? Kita mengharapkan seperti ini, gaya kepemimpinan Prabowo menurut Pak Mahfud waktu itu malah lebih cocok dengan gaya strukturalis ketimbang gaya populis. Akankah itu menjadi harapan kita bahwa masih ada harapan besar bahwa akan menjadi lebih demokratis dan penegakan hukum menjadi lebih ditegakkan? Ya, kita berharap ya apa yang menurut saya elemen bagus pada Pak Prabowo itu, satu begini, pernyataannya tuh yang sering dikemukakan dan sering dikutip. Saya percaya pada demokrasi. Saya orang berpendidikan di Barat, percaya pada demokrasi. Kan gitu. Ini pernyataan Prabowo nih? Iya. Dia mengatakan begitu. Percaya pada demokrasi itu artinya apa? Negara akan baik kalau dikendalikan secara demokratis. Itu satu. Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia memang orangnya sportif. Sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu kita punya harapan Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang. Ya. Karena kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak dia membiarkan ya. Saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural. Taat asas. Jadi karena dia sekarang belum presiden, ya sudah semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah jadi presiden dia bisa memperbaiki itu semua. Dan saya punya harapan untuk itu karena Pak Prabowo tuh orangnya kan, ya itu tadi orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu dia katakan, kalau menjanjikan sesuatu dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan tidak ada kan dendam. Prabowo merasa siapa harus berdendamnya di bawah Anda ada gitu. Tapi saya menurut saya ini modal. Ya modal untuk Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan tanpa lagi harus tergantung kepada orang. Toh ada alasan lain, beliau sudah sangat sepuh dari tingkat jabatan ya, usia seorang menjabat jabatan politik. Artinya sudah sepuh sehingga harapan yang
apa yang bisa dia lakukan bukan untuk menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri, tapi untuk mewariskan kepada penerusnya yang lebih muda. Karena tidak mungkin orang yang sudah terus-menerus berkuasa, akan ada saatnya. Dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus bagi bangsa kita. Tapi saya punya catatan Pak tentang Pak Prabowo, kaitannya dengan demokrasi dan keterbukaan Pak. Pernah beberapa kali menolak wawancara media, secara terbuka menolak Jakarta Post, menolak wartawan Kompas ketika itu. Lalu juga pada 1 Mei 2019 ketika running kampanye, dia sempat mengatakan secara terbuka Pak bahwa hati-hati media, saya catat kalian satu persatu. Nah ini kan sebenarnya mengkhawatirkan bagi pers Pak, atau kalangan tertentu dengan pernyataan itu. Apakah pantas gitu ya seorang calon presiden melakukan itu dan menyampaikan itu di sebuah negara demokrasi di mata Prof. Mahfud? Ya, saya menilainya itu memang kurang tepat. Tetapi saya memahami dari situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu dulu tahun 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil dan oleh media massa. Kenapa saya tahu? Ya saya tahu, karena saya dulu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil dan oleh media. Lalu dia katakan, ketika mau wawancara gitu, enggak mau dia. Kamu dari koran ini ya? Kamu dari koran ini? Nah dah, gitu kan. Karena pada waktu itu situasinya seperti kita tahu, dia dikeroyok. Ya kan? Oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media dan LSM juga ada unsur pemerintah masuk di situ. Masih bersikap itu. Tapi sekarang Pak Prabowo kan nampaknya dapat dukungan luar biasa ya. Sehingga mungkin bisa lebih proporsional akan untuk menyikapi dan membantu Pak Prabowo sebenarnya. Keterbukaan terhadap media, kesediaan diwawancarai, kesediaan dibantah, kesediaan diminta konfirmasi. Itu adalah untuk membantu presiden, untuk membantu pemerintah. Dan itu baik bagi pemerintahan yang akan segera dimulai oleh seorang Prabowo. Itu baik. Dan saya berharap itu bisa muncul di pemerintahan Prabowo karena elemen itu ada pada diri Pak Prabowo. Tinggal dimunculkan aja kan. Tinggal dimunculkan. Apakah dia mampu ada di atas semua situasi itu apa tidak? Artinya dari berbagai kekhawatiran publik tentang masa depan demokrasi atau penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo nanti, Pak Mahfud melihat tetap ada harapan bahwa itu akan baik di tangan seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Iya, kita berharap lah. Karena siapapun calon presiden pada dasarnya kan punya nilai-nilai kebaikan kan. Kalau tidak punya nilai kebaikan dan nilai kebian, tidak mungkin dia menjadi calon presiden. Yang menang maupun yang kalah. Nah, bagi yang menang ini supaya elemen-elemen kebaikan ini bisa dimunculkan. Demi Indonesia, demi masa depan kita bersama sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan dari Bapak Mahfud MD, mantan cawapres nomor urut 3, teman-teman ya. Kalau kita lihat memang Pak Mahfud sangat objektif dalam menilai orang, utamanya Pak Prabowo Subianto, karena ya memang Pak Mahfud dan Pak Prabowo ini punya kedekatan tersendiri ya. Beliau sudah lama dekat dengan Pak Prabowo dan pernah menjadi ketua tim dari pemenangan Pak Prabowo Subianto. Dan ya yang kita bisa highlight tadi, Pak Mahfud yakin bahwa di kepemimpinan Pak Prabowo beliau bisa membawa perubahan yang baik buat Indonesia, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.